Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Bukankah dengan demikian menjadi jelas kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan melainkan awal dari kekuatan. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan asal muasal di muka undang-undang. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Guru spiritual saya adalah realitas, dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan hugeng. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. Jika kita Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Kalau mau melakukan perubahan, jangan pernah tunduk pada kenyataan asalkan kau yakin berada di jalan yang benar, maka lanjutkan saja. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI? Marilah kita bangun bangsa dan hindari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali.
Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Meskipun takut kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Sabar itu tidak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Saya tidak berbicara dengan kata mungkin. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berakhir pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. Tuhan tidak perlu dibela karena Dia yang Maha Kuasa.
Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.